Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channelku. Oh iya, yang baru datang atau mengunjungi YouTube channelku, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku. Nama aku Sari Masugi. Aku adalah seorang mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Aku dari kelas 3C. Ya, dengan nomor pokok mahasiswa 022724111033. Ya, jadi teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi di pembahasan kali ini aku bakal bahas satu topik yang seperti biasa berkelanjutan dari topik-topik sebelumnya. Ya, ini masih tentang seputar bank syariah. Nah, kali ini kita bakal bahas terkait dengan transformasi Bank Indonesia setelah dan sebelum lahirnya OJK. So, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Ya, baik teman-teman. Jadi, perubahan dalam sistem keuangan itu sebenarnya tidak pernah terjadi ya secara tiba-tiba gitu. Selalu ada kebutuhan, tantangan, dan juga tuntutan zaman yang mendorong sebuah lembaga untuk bertransformasi gitu. Nah, begitu juga dengan Bank Indonesia. Ketika dinamika ekonomi global semakin cepat, teknologi keuangan berkembang dengan begitu pesat, dan juga resiko keuangan semakin terintegrasi, maka struktur pengawasan pun harus beradaptasi. Nah, disinilah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, mereka menjadi titik balik yang sangat penting, gitu. Nah, jadi melalui pembahasan hari ini, kita akan melihat bagaimana kehadiran OJK bukan hanya sekedar menambah lembaga baru, tetapi benar-benar mengubah peran, gitu ya. Bukan hanya peran, tapi juga fokus dan strategi, gitu. Nah, kemudian strategi yang dimaksud di sini adalah strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, gitu. Nah, jadi sebagai pengantar saja gitu ya, kita akan membahas atau mengulik terkait dengan bagaimana sih kedua lembaga ini tuh saling melengkapi gitu untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat, modern, dan juga responsif terhadap perubahan zaman gitu. Oke, teman-teman, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah salah satu perubahan fundamental dalam struktur pengawasan sektor keuangan nasional. Jadi sebelum kehadiran OJK, seluruh pengaturan dan pengawasan perbankan itu berada di bawah Bank Indonesia. Ya. Nah, hal ini tuh membuat Bank Indonesia menjalankan 3 tugas besar sekaligus. Ya. Nah, yang pertama ada tugasnya sebagai pengatur kebijakan moneter. Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu sebagai pengawas perbankan, dan yang terakhir adalah sebagai lembaga yang menjaga stabilitas sistem. Nah, beban yang terpusat ini bukan hanya berat teman-teman ya, melainkan juga berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan keuangan dalam jangka panjang ya, terutama di era ketika sistem keuangan semakin kompleks gitu. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah memutuskan untuk membentuk
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, sebagai lembaga independen yang berfokus untuk mengawasi perbankan, pasar modal ya, asuransi, pembiayaan, dan seluruh industri jasa keuangan gitu. Nah, ketika hadirnya OJK ya, Indonesia tuh memasuki era baru, teman-teman ya. Era baru yang menandai pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia gitu. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi, modern, serta adaptif terhadap dinamika industri keuangan global gitu. Nah, dalam konteks inilah peran Bank Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu. Nah, teman-teman, sebelum adanya OJK ya, Bank Indonesia tuh memantau kesehatan setiap bank secara langsung gitu. Jadi Bank Indonesia tuh menentukan apakah suatu bank itu memiliki rasio keuangan, rasio kecukupan modal yang baik ya, apakah resiko kreditnya terkendali, apakah tata kelolanya sehat, sampai pada Bank Indonesia pun menilai gitu, apakah pengurusnya layak duduk di posisi manajemen atau enggak gitu. Nah, dengan kata lain, Bank Indonesia tuh berada di garda paling terdepan gitu, garda paling terdepan pengawasan industri bank per bank gitu. Nah, namun setelah hadirnya OJK, kemudian dia mengambil alih ya, Bank Indonesia tuh tidak lagi berfokus pada pengecekan lembaga keuangan ya, secara individual gitu. Nah, peran tersebut sudah pindah sepenuhnya, sudah teralihkan sepenuhnya ke tangan OJK yang kini melakukan pengawasan mikroprudensial secara lembaga gitu. Nah, teman-teman, jadi setelah berdiri OJK ini, Bank Indonesia tuh mengalami pergeseran gitu ya, pergeseran orientasi yang sangat kuat gitu. Nah, Bank Indonesia kini diarahkan untuk fokus pada stabilitas mikroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, jadi pendekatan mikroprudensial ini tuh berarti Bank Indonesia tidak menangani detail kesehatan suatu bank gitu. Jadi dia tuh hanya memantau risiko yang berpotensi mengguncang seluruh sistem aja gitu ya. Jadi Bank Indonesia mengawasi gitu bagaimana pertumbuhan kredit nasional mempengaruhi risiko sistemik gitu. Kemudian dia juga memantau bagaimana likuiditas perbankan global mempengaruhi nilai tukar real. Serta yang terakhir, dia juga memantau bagaimana potensi gelembung ekonomi dapat diantisipasi. Nah, jadi transformasi ini tuh membuat Bank Indonesia bergerak dari pengawas teknis menjadi lembaga pengarah stabilitas nasional gitu. Nah, perubahan yang sama terasa pada kebijakan moneter gitu. Karena fungsi pengawasan mikro sudah berpindah tangan. Bank Indonesia sudah dapat berfokus total pada pengendalian inflasi, stabilitas rupiah, pengembalian kebijakan suku bunga, dan penguatan cadangan devisa gitu. Nah, ini menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang lebih strategis, lebih mendalam gitu ya, lebih mendalam dalam menganalisis dampak kebijakan terhadap ekonomi jangka panjang gitu. Jadi jika
sebelumnya Bank Indonesia harus membagi perhatian antara urusan moneter ya dan teknik pengawasan bank. Kini Bank Indonesia tuh lebih berfokus pada apa ya? Presisi gitu. Nah, kemudian transformasi yang lebih besar lagi yang terjadi pada Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional setelah OJK ini mengambil alih pengawasan perbankan. Bank Indonesia itu mengembangkan diri menjadi arsitek utama sistem pembayaran Indonesia ya. Salah satu hasil transformasinya itu adalah lahirnya berbagai inovasi digital yang dapat mempercepat efisiensi transaksi nasional gitu. Nah, di antaranya ada BI Fetch ya, KRIS, gerbang pembayaran nasional, dan ya kebijakan open banking. Nah, dengan modernisasi ini Bank Indonesia tuh sudah tidak hanya menjaga stabilitas keuangan ya, tetapi juga memimpin digitalisasi yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi gitu ya. Nah, peran ini semakin meluas pada sistem pembayaran syariah, termasuk pembayaran kris syariah gitu ya, sekaligus kebijakan likuiditas bagi perbankan syariah gitu. Di sisi lain, hubungan antara lembaga pengawal keuangan nasional menjadi semakin terkoordinasi gitu. Jadi Bank Indonesia, OJK, dan juga Kementerian Keuangan dan ya lembaga penjamin simpanan, mereka saling bekerja sama gitu ya, semakin menjalin kerjasama melalui forum stabilitas sistem keuangan atau yang biasa disebut sebagai VSSK gitu. Jadi dalam forum ini teman-teman, setiap potensi risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional dibahas dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi Bank Indonesia mempertimbangkan kebijakan moneter dan dampak likuiditas, kemudian OJK memaparkan kondisi kesehatan institusi keuangan, kemudian Kementerian Keuangan mengevaluasi kondisi fiskal negara, dan yang terakhir ada LPS, dia memastikan bahwa dana masyarakat itu tetap aman gitu. Jadi transformasi juga membawa dampak positif ya pada industri keuangan syariah gitu. Dengan hadirnya OJK ini ya, mengawasi institusi syariah dari sisi kelembagaan ya. Terus Bank Indonesia juga bisa lebih fokus pada penguatan ekosistem syariah seperti infrastruktur pasar keuangan syariah, riset ekonomi syariah, dan ya kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangannya pembiayaan syariah berbasis nilai-nilai halal dan keberkahan yang pastinya gitu. Jadi hal ini tuh menjadikan peran Bank Indonesia dalam ekonomi syariah bukan hanya sekedar regulator teman-teman ya, melainkan menjadi fasilitator gitu ya, fasilitator yang memperluas ruang gerak industri syariah secara nasional gitu. Jadi secara keseluruhan kehadiran OJK itu bukan mengurangi kuasa Bank Indonesia teman-teman ya. Jadi dia tuh hadir untuk menyempurnakan struktur pengawasan keuangan syariah di Indonesia gitu. Jadi sistem yang baru memungkinkan Bank Indonesia tuh bekerja lebih fokus gitu, lebih modern ya, dan lebih responsif gitu. Nah, kemudian OJK ini tuh menangani pengawasan mikro secara mendalam
Ya, sementara Bank Indonesia itu mengatur kebijakan makro yang memastikan perekonomian nasional tetap stabil. Nah, sinergi inilah gitu ya yang membuat Indonesia itu mampu menjaga kesehatan ekonomi dalam berbagai situasi global yang ya cukup dinamis gitu. Nah, transformasi ini pada akhirnya menciptakan hubungan dan tugas yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih powerful. Nah, Bank Indonesia kini adalah lembaga yang jauh lebih strategis, ya, memimpin stabilitas moneter, menjaga sistem pembayaran digital, mengembangkan ekonomi syariah, dan memastikan stabilitas makroprudensial. Nah, sedangkan OJK memastikan bahwa lembaga keuangan berjalan sehat, transparan, dan bertanggung jawab yang pastinya. Nah, inilah bentuk modernisasi ya, sistem pengawasan yang membuat Indonesia lebih siap menyambut tantangan ekonomi global. Jadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia bergerak menuju struktur yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia memegang peran pengawasan mikro sekaligus pengendalian moneter, sehingga beban dan fokusnya sangat besar. Namun setelah pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada OJK, Bank Indonesia dapat memusatkan perhatian pada stabilitas moneter, kebijakan makroprudensial, serta penguatan sistem pembayaran nasional, dan juga termasuk digitalisasi transaksi. Nah, perubahan ini bukan sekedar perpindahan tugas, tetapi pembenahan mendalam terhadap fondasi sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia dan OJK kini memiliki fungsi yang lebih jelas, lebih tajam, dan saling melengkapi. Dengan peran baru ini, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang, mencegah krisis, dan membangun ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berdaya saing. Harapannya semoga sinergi yang lebih kuat antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama menghadapi gejolak global yang sifatnya tidak terduga. Kedua, semoga kedepannya Bank Indonesia terus mempercepat inovasi digital sebab masa depan sistem pembayaran dan ekonomi Indonesia bergerak ke arah digitalisasi penuh. Dan yang terakhir, OJK juga perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi agar risiko lembaga keuangan dapat dideteksi lebih cepat. Serta dari sisi akademis dan masyarakat, pemahaman tentang peran Bank Indonesia dan OJK perlu terus ditingkatkan. Dengan masyarakat yang melek literasi keuangan, sistem keuangan Indonesia akan lebih kuat karena didukung oleh partisipasi publik yang sadar, kritis, serta bertanggung jawab. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua, pemahaman, pengetahuan, serta ilmu. Kemudian kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama bagi kita seorang muslim. Nah, oke. Untuk itu terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next video guys.